Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang 9 ibu-ibu tidak jawab. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ghaiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim. Keluarga besar Bapak Edi Setiawan, orang tua dari Dini Supika Eskap, yang berbahagia keluarga besar Bapak Marwan, orang tua dari Deko Apriandes SPD, Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Kakanda Edward Samsi. Selalu beliau menjadi penghubung kami ceramah di sini ini. Yang kita hormati, yang kita takzimi, mudah-mudahan beliau selalu sehat dalam rangka memperjuangkan aspirasi baik Kabupaten Kepayang maupun bagaimana membangun Bengkulu secara keseluruhan. Beliau anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Dapil Kepayang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, Dini Supika dan Deko Apriandes, bersyukur kepada Allah itu sudah bagian daripada kewajiban. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Bersyukur kepadaku, ingat kepadaku, fazkuruni azkurkum, aku ingat kepada kalian. Bukan berarti kalau kita tidak ingat kepada Allah, Allah tidak ingat dengan kita, tidak. Selalu dia ingat. Waskuruni wala takfurun. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Ngapo kita bersyukur? Obat yang paling murah harganya itu adalah syukur. Lah ketemu jodoh, bersyukur. Dapat jodoh berlapis, bersyukur juga. Ada orang jodohnya berlapis, Bu. Orang bininya satu, nya 3, 4. Jodoh berlapis. Sehat kita bersyukur, sakit kita bersyukur. Ngapa bersyukur Pak Ustaz? Baru kita tahu mahalnya sehat setelah sakit. Itu. Kita kaya bersyukur, miskin bersyukur. Ngapa bersyukur miskin Pak Ustaz? Kelak di akhirat tidak banyak proses pertanyaannya. Apa yang tidak ditanya? Tidak punya apa-apa. Itu. Yang susah tuh kita susah bersyukur. Tidak pula sembahyang. Tambah sarau kita. Kita sampai ke sini ini tandanya kita sehat. Insya Allah
sehat jasmani, sehat rohani. Kalau sehat jasmaninya aja, banyak makan, gitu. Nggak tidur terus, itu tanda sehat jasmani. Tapi kalau sehat rohaninya aja, kurang makan, cuman banyak ibadah. Nah, insya Allah di sini nih sehat jasmani, sehat rohaninya. Banyak makan, tahan dari tadi duduk, nggak dengar ceramah. Ini luar biasa itu. Padahal yang tidak diceramah ini Pika dengan Deko ini. Ngapa ibu-ibu ikut-ikutan pula? Yang sego ini pengantin lamu ni lah. Kalau yang pengantin baru, oh, elok galau. Maka menikah itu penuh dengan kesenangan. Tapi jangan senang menikah. Gitu. Deko sudah pernah menikah belum? Hah? Astagfirullahaladzim. Yang pagi tadi apa? Nah, kadang-kadang saking senangnya kita ingat lagi yang sudah nikah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara berumah tangga tu kau, Pika? Masing-masing orang beda-beda. Macam mana cara ngatur rumah tangga? Masing-masing orang berbeda-beda. Itu. Nah, kalau saya disuruh ceramah di sini di depan kamu, wajar. Karena saya lebih dulu menikah, cucung saya lah 2. Itu. Artinya bahwa tidak harus mengikuti macam mana pengalaman saya berumah tangga, tapi kamu silahkan berumah tangga dengan catatan jangan lari dari rel agama. Kelak kalau kamu ngikut saya, tidak sanggup kamu. Saya pernah punya anak satu diusir dari bedengan itu. Dan terakhir saya pernah masuk penjara. Kamu tidak sanggup lah. Jadi maka jalani rumah tangga kamu. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang hendak saya sampaikan sore ini berdasarkan tulisan Detik.com. Ngapa kata Detik.com? Ini yang akan kita bahas. Kalau masalah perjodohan menikah itu jauh sebelum kamu lahir sudah ditentukan oleh Allah. 4 bulan Deko dalam kandungan, 4 bulan Supika dalam kandungan, itu Allah turunkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada malaikat, disuruh mencatat 4 kalimat. Rizkihi, amalihi, ajalihi, sakiyun au sa'idun. Itu hadis. Apa yang dicatat? Bahasa kita dusunnya, jodoh maut balak rezeki. Itulah kadang-kadang agak aneh. Dari TK metean sampai tamat kuliah tidak jadi, karena bukan itu jodohnya. Ada yang jalan-jalan ke pondok kebun, tertangkap sama Pak RT, nikah. Itu ada juga yang tidak pacak, tidak nikah. Ngapa? Besok nak beranak, macam mana tidak nikah lagi? Itu. Nah, maka banyak jalan sebab orang menikah itu tuh. Kata orang Jawa, LKMD. Paham LKMD? Lamar keri meteng dise. Nah, kita jangan yang seperti itu. Nah, macam mana sakinah mawaddah warahmah? Itu nak dipahami dulu kan? Kok? Sakinah tu artinya tenang. Kalau tenang tu perlu banyak duit, Pak Ustaz. Oh, belum tentu. Banyak orang banyak duit laju sombong. Banyak orang punya duit tambah pelit.
Banyak orang kaya malas bersedekah. Banyak orang berduit tidak berzakat. Tidak akan mungkin dia tenang. Tenang tu Pak Ustaz, kalau punya pangkat jabatan. Tanya dengan Pak Edward ni, jadi anggota DPR, apa pacaknya tidur kira-kira 8 jam lagi saya semalam. Kalau paling banyaknya tidur tu 4 jam atau 6 jam. Balik dari sini tamu nunggu, idak dilayani, dikecek orang sombong, dilayani awak litak, kelak encalon nak encalon bupati Kepahyang macam ini misalnya kan. Tapi berat lagi kelak tu. Nah ini itu. Kalau kita ngomong bahwa ketenangan itu karena wajah cantik, itu justru yang wajah cantik itu yang bikin kita sarung. Ngapo? Bisa jadi kemana kita pergi orang melotot nengok kita. Apa ketenangan? Ketenangan tu ketentraman batin. Macam mana caranya? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta. Tapi pacak Allah ngatur. Kita cinta dengan isteri, Allah bedakan cinta dengan mak, cinta dengan anak, cinta dengan kawan. Pasti kata Deko, Supika inilah yang paling cantik di dunia. Itu kata kau. Kata saya, ibu kau di rumah itu yang paling cantik. Kata Kak Edward Samsi, yang di Curup itu yang cantik. Kata Pak Imam, Ibu Imam yang cantik. Karena pandangan kita beda-beda. Ada orang lewat, alang kecantik jenuh itu. Ada kawan kita ngecek, lah buto matu kawan. Ngapa? Model itu aja kecek cantik. Jadi berbeda-beda orang memandang kecantikan. Tapi cantik yang sulit itu cantik dari dalam. Itu. Yang cantik dari dalam itu bahasa rejangnya inner beauty. Inner beauty ini wajahnya boleh hitam, wajahnya boleh tidak putih, tapi hatinya lebih putih dari kapas. Itu yang pandai. Nah, orang mencintai seseorang itu belum tentu karena kecantikannya, tapi memang karena akhlak yang bagus. Nah, cantik itu cantik akhlak, cantik perangainya. Ada lanang ganteng perangai jabalan, malas orang nak jadi menantu. Itu. Ada tina cantiknya cak artis, tapi perangai cak preman, malas orang jadi menantu. Itu. Nah, yang cantik model ini mendatangkan hawa nafsu, tapi dia batas umur 50. Kalau 50 ke atas, itu sudah berganti namanya mawaddah, kasih sayang. Cak nenek-nenek di belakang, guru ngaji kita tadi, ustazah, tidak banyak lagi cintanya tuh, yang banyak kasih sayang. Itu. Kalau suaminya sakit, itu dia ngerok. Itu. Apa kata mbah itu ngerok lakinya? Ya Allah tulang galo. Setiap kerokan dia dapat pahala. Giliran mbah yang demam, mbah lanang yang ngerok. Ngomong pula mbah lanang, ya Allah lalu ya galo. Nah, kayak penuh dengan kasih sayang. Tidak ada lagi cinta-cintanya, tapi penuh dengan kasih sayang. Kadang-kadang di luar dugaan kita, kalau bininya jatuh, gaek yang sepuh umur 70 tahun sanggup ngangkat bininya. Kenapa? Dorongan kasih sayang.
bukan karena cintanya lagi. Nah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, apa yang dah kita bicarakan untuk Pika dan Deko, apa yang didapat dari Detikcom ini? 4 hal. Kata Detikcom yang merusak rumah tangga zaman sekarang. Itu. Yang pertama, tingginya tingkat perceraian. Di Indonesia sekarang nih Pak, per jam itu 58 orang bercerai. Per jam. Artinya 1 menit 1 pasang bercerai. Maka itu banyak sekali janda-janda itu. Dan resikonya banyak pula duda-duda gitu. Maka muncul lagu Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda juga menggoda. Karena banyak janda. 58 pasang setiap jam. Kalau 10 jam sudah 580 orang bercerai. Apa masalahnya? Masalah ikut campur orang tua, masalah ikut campur keluarga, masalah hasil suami, masalah istri lebih tinggi kedudukan. Banyak. Nah, maka itu mohon maaf Pak Edi, kalau Dini ini sudah dinikahkan, habis tanggung jawab Pak Edi. Keberikutnya Deko yang tanggung jawab. Apa mas kawinnya kepada Supika kok? Berapa? 227 dolar Pak. 227 dolar. Itu mas kawinnya. Ada tak kah mas kawin yang tidak kau senangi? Ada. Mas kawin lagi. Dini Supika niko 9 bulan 10 hari maknya ngandung, bertaruh nyawanya melahirkan, lah sarjana keperawatan, lah selesai pula nurse-nya, keahlian dalam bidang kebidanan, perawat. Kau ambil dengan bapak ibunya, tukarnya 227 dolar. Kalau bukan karena iman kepada Allah, itu tidak akan terkasih. Jadi bukan kau ngambil sembarang, dan tanggung jawabnya sampai akhirat. Itu. Ini dalam kajian tentang mahar ini, kalau Bapak Edi dan Ibu tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya dengan kamu, tidak dikasihnya. Dini ini untuk kau nikahi. Tapi karena iman kepada Allah dan percaya kepada kamu, barangkali Dini ini dari kecil sampai dia nikah belum pernah tercubit sama maknya, belum pernah terbentak sama bapaknya. Di tangan kamu semestinya lebih lembut lagi kamu meniti. Macam mana tidak marah Pak Ustaz? Cerewet nian. Segala perempuan itu cerewet, tapi kita lanang banyak salah paham Pak. Betino ni bukan cerewet, tapi teliti. Itu. Kalau saya nak ke Jakarta, cukup saya ngomong dengan kawan, siapkan tiket, saya nak berangkat hari Senin. Itu kalau lanang, siapkan tiket, saya nak berangkat hari Senin. Kalau tinoida, ibu nak berangkat hari Senin, siapkan baju pink, rok dalam ini, agenda warna biru, pena warna ini, bedak mama taruh di situ,
pakaian gini. Weh, telitinya. Itu Tino. Beda dengan lanang. Nah, kesannya yang model itu tuh seolah-olah dianggap cerewet. Padahal tidak, itu teliti. Mengapa perceraian tinggi? Pertama, saya sering menyampaikan dalam perkawinan ada kesalahan dalam penataan saksi. Siapa saksinya? Saksi sebelah Dini Supika diambil Bapak Bupati. Ada orang macam itu. Saksi sebelah Deko diambil Kepala Kemenang. Apa hubungan Dini dan Deko dengan Kepala Kemenang? Tidak ada hubungan apa-apa. Pasnya ribut kelak, itu belum Pak Edi Setiawan sama Pak Marwan yang turun, mestinya saksi dulu. Saksi Dini itu paling tidak bapak paman Dini, adik Pak Edi atau kakak Pak Edi. Saksi sebelah Deko itu mestinya adik Pak Marwan atau kakak Pak Marwan. Begitunya ribut, orang ini dulu yang turun. Itu yang saksi. Kita ini kadang-kadang tidak ada hubungannya. Kapolres saksi, tidak ada hubungan apa-apa. Wakil gubernur saksi. Begitunya cerailah kamu katanya. Ngerti tidak? Nah, ini saksi. Tidak bisa sembarang orang saksi itu. Saksi itu keluarga sebelah pengantin Tino, keluarga sebelah pengantin Lana. Kalau dia ribut kelak, belum bapak ibunya turun, tapi saksi ini turun. Aku malu sama mak bakku. Nah, catatan aku jadi saksi. Oh, itu. Dan hal-hal yang lain yang menyebabkan tingginya perceraian ini, masalah ketimpangan hasil. Misal Deko guru, kalau di SPD, Pika perawat, di sampingnya dapat gaji tetap. Ada juga mungkin dia bisa secara online, sehingga gajinya 2 kali lipat dari gaji suami. Galak menyebabkan ribut ini. Padahal kalau istri bekerja hukumnya sunnah, suami bekerja hukumnya wajib. Ada ustaz ngomong, lanang haram makan duit hasil Tino. Ya, alangkah sego kita hidup ni. Tidak ada model itu. Nah, ini faktor-faktor itu. Yang kedua, banyak menyebabkan perceraian ini tidak sekufu. Sekufu tu setara. Ini alhamdulillah sama-sama sarjana, sama-sama lah dewasa. Ada orang pak, bininya lah sarjana S2, lanangnya tamat SMP. Galak minder lanangnya tu. Atau bininya anak orang kaya, lanangnya orang miskin. Galak minder itu tu. Ini faktor penyebab perkara. Walaupun itu tidak ada larangan untuk demikian ini. Ini tingginya faktor-faktor perceraian. Nah, cuma pesan saya, mulai hari ini undangan ada sekitar 200 kah? Besok mungkin ada sekitar 700 tuh. Lusa yang main kuda kepang ada juga sekitar 700 tambah 700, 1400 ditambah 200, 1900. Di rumah Deko kelak kalau ada acara ada juga sekitar 1500. 1500 ditambah 1700 menjadi 3000 sekian ratus. Kalau kamu cerai kelak 3200 tu undang galau. Kita kuda kepang lagi, undang saya ceramah lagi. Ceramah apa nih? Ceramah cerai Pika dengan Deko. Tidak dibuat orang pak, maka jangan pernah bercerai kecuali maut yang memisahkan. Dia kadang-kadang kau belum lita. Ngapa ke jalan seorang kau? Lah pisah kami pak, astagfirullah. Ati dedek kata pak kau. Itu yang pertama. Jadi ini yang merusak rumah tangga yang pertama. Ada yang kadang-kadang lah bercucung masih cerai juga. Ditanya dengan nenek, nek, cucung nenek kan lah 3. Iya.
Bercerai awaklah bercucung tiga ni. Tidak ada kecocokan Pak Ustaz. Tidak cocok macam mana cucunglah sampai tiga ni. Kebilo lagi cocoknya tu. Kenapa? Karena sama keras. Itu. Memang kalau lembut dengan lembut itu tidak bisa. Lanang tu harus kuat. Siapa nama kau? Nia. Nama kau siapa? Nia. Nama lengkap kau siapa? Kurniadi. Nah, ini Nia. Itu. Ar-rijal tu artinya wibawa, tegas, tegap. Kalau hilang sifat tegasnya tu, rusak lanang. Ada kita tengok lanang body atletis, kumis tipis, tegak. Lanang ini kalau tidak tentera polisi, kalau tidak tu satpol kata kita. Kita tengok bukan main tegapnya. Begitu kita lewatnya bertanya, Mas, kata kita. ACDC bundung. Ada suara gitu. Rusak lanang kalau begitu. Arah kebetan arah mana? Atas tu kata kan. Makasih. Jijik itu tu. Rusak lanang itu. Itulah mau kenamu. Itu ditanya Nia. Siapa nama kau ni? KTP Kurniadi. Nah, apa panggil Nia? Gitu. Ini. Yang kedua, dari Detikcom ini, nah apa ngapunya berubah suara? Selingkuh. Ini yang bahaya sekarang. Saya pikir orang dusun tidak ngerti selingkuh. Rupanya di kota baru selingkuh, di dusun lah 2 lingkuh 3 lingkuh. Iya salah. Apa sebab? Faktor pertama, susah move on kata orang sekarang. Apa? Masih sering berhubungan dengan mantan. Mulai sore kelak kau Dika Pika mendelete nomor kontak siapa mete kau dulu, dan kelak kau pegang HP Pika yang mana kontak meteku. Itu 10 dari awal sampai akhir tu nyala galau. Alamak. Putuskan galau. Mutuskan silaturahmi Pak Ustaz. Oh, idahlah. Silaturahmi tetap jalan, tapi jangan sampai mantan ini menjadi perusak rumah tangga. Ada laki kau lagi tak ada. Bebas kita ngobrol. Nah, ini rusak. Walaupun tidak ada, kau omong. Ada lagi, ada. Nak ngapo kau? Aku lah nikah. Kita lah putus. Dulu aku suruh melamar. Kau tidak ndak. Untuk cacat. Keganas kau. Mohon maaf, aku nak masak. Suamiku nak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lagi nya berani ngomong itu tuh. Begitu juga dengan Deko. Ketemu sedang pesta. Itu. Mana bini kau kok? Ini bini saya. Aida pula nak pamer kemesraan dan sebagainya. Di mana saya nak pamer kalau bukan di depan kau? Mohon maaf. Dulu saya nak melamar kau. Kau ndak antaran sampai 40 juta. Kemana aku ngambil? Tegas kita betul supaya kuat itu tuh. Kalau dibuka peluang, nah inilah itu. Yang kedua, lewat pertemanan. Dengan siapapun boleh kita berteman. Itu. Tapi kalau ada hal-hal mulai dari pertemanan di Facebook, Instagram, kalau dia sudah menjurus ke inbox, nak ngomong nak ngapo nak inbox, lah mulai minta foto, ngirim foto, lah mulai nak nomor WA, blok. Itu perusak galau. Itu. Makanya dalam Islam, kalau kita bertamu tu, itu harus 3 kali Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Tunggu lagi. Assalamualaikum. 3 kali tidak dijawab, baliklah. Kenapa? Artinya yang bersangkutan tidak di rumah atau belum siap menerima tamu. Kita rumah pintu terbuka,
Assalamualaikumnya sambil berjalan sampai ke dapur. Assalamualaikum. Entah orang lagi berkain anduk. Tak boleh itu. Jadi kalau orang belum jawab, jangan kita langsung masuk. Apalagi kalau suami tidak ada. Dan kalau ada kawan deko atau kawan kau masuk, terimanya di teras. Silakan duduk di luar. Saya ambilkan air. Cacam kah sedak nikah ni? Tidak boleh masuk rumah lagi. Bukan tidak boleh masuk rumah. Di sekitar ini sanak deko galau. Kelaknya melapor yang tidak kita tidak enak. Itu jauhkan hal-hal yang kemungkinan dan memungkinkan jalan munculnya perselingkuhan. Itu. Deko juga seperti itu. Kalau lagi keluar, ayang. Kalau manggil apa kau ya? Manggil ayang. Ya. Aku lagi di sini. Ya. Ya. Ingatkan. Itu. Kak, sudah sembahyang belum? Ini jam 11. Hah? Kira tadi jam 12. Ingatkan. Supaya komunikasi lancar itu. Dan jangan cepat curiga. Bab kalau kecurigaan terlalu menyebabkan kita itu. Kalau Pika tidak bisa masak, beli buku resep masakan. Dan kamu harus bisa masak. Di atas dunia ini kah, gula yang paling lemak itu dari dua tangan. Yang pertama tangan mak, yang kedua tangan bini. Rumah makan manapun itu lemaknya sebentar, tapi dari tangan mak di tangan bini itu selalu lemak. Enak. Ngapa di rumah makan tangan sebentar? Karena resepnya, tujuannya cari duit. Sedangkan mak masak, bini masak itu karena cinta. Bumbu inilah yang mahal. Kadang-kadang jangan kau marah kalau deko kamu berdua balik ke rumah, di sini makan. Balik ke Tebat laut, baru sudah makan sini, sampai situ deko ngomong, "Mak, apa gulai?" "Apa gulai?" "Bening jengkol tadi." "Nyo makan lagi." "Ngop, ngop, ngop, ngop." Jangan kau marah kah? Ngapo? Kalau dia ngomong, "Alang kelemak gulai mak ni." "Apa resepnya mak?" Maknya ngomong, "Apa perlu resepnya? Tai kuku ni nah." Bukan resep Pika tidak enak, tapi karena masakan ibu itu nilainya luar biasa. Bila perlu kamu dukung. "Ngapa bang? Lemak ni makan." "Lemak." Kau cak-cak lemak juga, tak apa-apa. Walaupun bos sudah makan, mertua senang, suami kamu senang. Jangan, awak sudah makan tadi di rumah, tidak lemak masakan aku apa? Itu. Tidak lemak, tak usah balik lagi kau sini. Pergilah ke mak kau tu. Jangan. Itu. Begitu juga dengan masakan bini. Itu. Ini kadang-kadang luar biasa. Itu. Istri saya tu orang Manakah, saya orang Utara. Sejak nikah dengan orang Manak itulah baru saya tahu ada tempoyak bersantan. Orang Manak itu masak tempoyak pakai santan dan pakai kelapa gitu. Wah, saya bilang tak bisa saya makan ini. Sejak itu pula lah istri saya berubah masak tempoyak cara Utara. Lemak juga tak cara Utara ni praktis. Kasih tempoyak, kasih garam, kasih cabai, kasih serai. Diulek-ulek model itu selesai. Amu ada ikan, taruh ikan, tidak ada ikan, jadilah itu aja. Apa rasanya ni kata orang rumah? Cak inilah rasanya. Termasuk gulai lemak. Itu dipaksa mak saya. Kalau kau tidak nak makan lemak, berarti kau nak dengan Junaidi baik, tidak dengan kami. Pertamanya makan bukan di depan mak aku, makan depan aku. Satu tangan nyuap, satu tangan nutup hidung.
Ngapo baunya caiko. Baru 2 suap, lepas tutup hidung nih, nambuh kawan. Lemak rupanya. Kini kalau ada orang balik ke Lebong, nanyo, lama ke balik ke Lebong, Ida bawa lemaknya ke sini. Jadi ini faktor selingkuh itu banyak hal itu. Ya, untuk itu tutup pintu itu. Yang ketiga, perusak rumah tangga ini ada dari di samping tingginya perceraian, ada selingkuh. Kata Detikcom, perusak rumah tangga ini bisa jadi juga dengan kurang tanggung jawab dari masing-masing. Itu. Istri tidak bertanggung jawab sebagaimana seharusnya istri, suami tidak tanggung jawab sebagaimana harusnya suami. Itu. Apa tanggung jawab ini? Di dalam Islam sudah ditatur itu. Apa tanggung jawab suami? Sudah jelas. Sebagai kepala rumah tangga berkewajiban atas 3 hal pokok: pangan, sandang, papan, makan, pakaian, dan perumahan. Itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab istri memelihara harta suami dan kehormatan diri tatkala suami tidak ada di rumah. Jaga diri. Bukan saja keluarga kamu yang rusakkan, tapi 2 keluarga ini akan rusak kalau tidak bisa menjaga kehormatan diri. Gitu. Allah kasih kita bukan sesuai dengan kehendak kita. Allah kasih kepada kita sesuai dengan kemauan Allah. Tapi setiap kita sudah dijamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di atas muka bumi Allah ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Itu. Rezeki kita sudah dijamin. Kalau nak banyak itu relatif. Itu. Ada orang yang dikasih rezeki banyak tapi dia bahagia. Ada yang dikasih rezeki pas-pasan lebih bahagia lagi. Ukuran kebahagiaan bukan karena faktor banyak tidaknya rezeki, tapi macam mana kita menghadirkan Allah dalam rumah tangga kita. Itu. Macam mana kita mewujudkan rumah tangga kita, laksana rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, yang terakhir, apa faktor perusak rumah tangga? Percaya nih, ekonomi. Faktor ekonomi ini urusannya terkait dengan kemiskinan. Zaman kini yang dikata miskin itu sebenarnya bukan tidak punya harta. Miskin sekarang itu lebih kepada miskin akhlak, miskin agama. Sebab apa? Pemerintah bertanggung jawab kalau dia memang miskin. Ada namanya BLT, ada keluarga prasejahtera, ada bantuan, kemudian DD bisa disalurkan itu, pendidikan atas anak sudah digratiskan dengan dana BOS dan sebagainya. Itu yang banyak miskin ini menstandarkan ekonomi kita dengan ekonomi orang. Oh, tak bisa. Barangkali yang nikah hari ini nih ada sekitar 30 pasang. Kelak 5-10 tahun yang akan datang tidak sama nasib. Ngapa? Karena kita beda-beda. Ada orang yang rajin usaha, ada orang yang malas usaha. Saya dulu kok menikah tuh belum sarjana. Begitu sarjana, tidak kita pikirkan sarjana nih. Karena lah berumah tangga, apa pacak kerja kita kerjakan.
Saya pernah jadi sales buku 5 tahun. Saya pernah jual kacang tojin bermalam-malam mijit itu. Dan pada puncaknya lulus tes jadi guru, akhirnya bisa menjabat gubernur, dan itu di luar prediksi kita. Sebatas-batas itu. Makin tinggi kedudukan, makin pandir kehidupan. Waktu saya miskin dulu, ada namanya sabun sinar laut. Gitu. Capnya jempol. Sabun sinar laut ini 4 gunanya dulu waktu masih miskin. Sebagai sabun cuci piring, cuci pakaian, sebagai sabun mandi. Karena tidak ada lagi sabun mandi, kan sabun itulah. Nengok, kami itu tidak ada sumurnya di dalam rumah, sumurnya di belakang rumah umum. Nengok dulu, ada tak orang ke sumur? Tidak ada. Itulah sebagai odolnya. Nah, rupanya pahit sabun sinar laut itu dijadikan odol itu. Iya. Iya. Nah, kalau palak gatal, sabun itu juga sebagai samponyo. Itu saya rasakan dan saya paham karena saya melaluinya. Begitu ekonomi meningkat dikit, gatal, palak tidak bersampo. Dulu masih miskin tidak ada gatal-gatal itu. Nah, maka ketika saya sudah sedikit mampu menghidupi anak istri saya ngomong dengan ibu, berhentilah jual tujin, bu, suruhlah orang. Jadilah menjeli kacang itu. Berhenti. Kami kasih dengan orang, alhamdulillah 2 minggu orang itu sanggup menjalankannya. Tidak sanggupnya menjalankannya itu. Memang sego itu tuh. Nah, artinya bahwa kemiskinan itu bukan masalah harta, kedudukan, tapi lebih kepada dalam hati kita ini. Silakan orang mengatakan miskin, kalau kita merasa kaya, akan indah hidup kita. Itu. Fasilitas mungkin kita terbatas, tapi kita bisa menikmatinya dengan kebahagiaan. Itu akibat dari ekonomi inilah kadang-kadang perempuan tidak tahan, laki-lakinya tidak sabar. Mohon KDRT ini juga bagian dari tingginya perceraian untuk tidak sampai ke situ. Kalau misalnya Pika tidak sanggup lagi dididik kok, cerai baik-baik. Tapi insya Allah dengan status sarjana pola pemikiran demikian, tidak perlu makin pukul dengan tangan, main pukul dengan mulut aja orang lah ngerti. Anak orang bukan untuk dipukul, maka hati-hati kita. Hidup kita ini kalau tidak diperturutkan hawa nafsu, tidak akan terturut kita. Tapi kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka akan tahu kita mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau keinginan kita tidak galau, tapi kalau kebutuhan kita tengok ini penting atau tidak. Macam mana mengemas itu? Deko jadi imam, Pika jadi makmum. Perbedaan rumah tangga kita ni di solat itulah. Sering garang gagal orang mendirikan rumah tangga itu masalah solat itu. Kapan nak semayang? Nunggu anak lah besar, nunggu anak lah nikah galau. Iyo, kalau umur sampai ke situ, resikonya kita tidak pernah merasa puas akan hidup ini. Cuba ditengok berapa banyak orang-orang yang solat hidupnya jauh lebih tenang, lebih bahagia. Tapi di sisi lain, jangan silau nengok orang. Bini bawa mobil, anak satu sorang, kadang-kadang itu kredit. Pas lagi anjlok, seng rumah dijual. Kenapa? Ekonomi lagi rusak. Tak ada kebanggaan kita dengan harta dunia ini. Bukan kita tidak boleh kaya, tapi bahagialah dengan iman yang kita punyai. Pernikahan kalian itu dasarnya Islam. Agak ngeri kita kalau berdasarkan dari kajian Imam Syafi'i, Pak. Kalau rumah tangga sudah dibina atas Islam, lalu suami tidak solat, istri tidak solat, maka akad nikah ini dengan sendirinya gugur karena tidak menjalankan syariat Islam. Betul. Ini luar biasa. Terakhir, saya tutup dengan kisah
bapaknya Imam Hanafi. Bapak Imam Hanafi ini berjalan di pinggir jalan, ada buah apel jatuh dari kebun tuh ke jalan. Dia ambil, dia gigit, baru dia teringat, satu gigitan apel ini kalau tanpa izin yang punya, neraka tuh lain berhak. Masuk dia dalam kebun tuh, ngomong, "Pak, aku tadi ketemu apel dari kebun ini jatuh ke jalan. Ini nah, laku gigit segigit." Itu. Minta ikhlas. Apa kata bapak tuh? "Maaf Pak, bukan aku yang punya kebun ini. Aku nunggu baik. Yang punya kebun di mana?" "Situ Pak, 7 kilo lagi dari sini." Balik lagi berjalan 7 kilo. Sampai ke rumah yang punya kebun, dia ngomong, "Pak, aku ni nak pamit. Temakan apel bapak ini, inilah yang saya makan. Minta ikhlaskan." Ditengok yang punya apel. Terus, "Ya, jangan sampai jadi dosa Pak." "Boleh, tapi ada syaratnya." "Apa syarat?" "Kau harus nikah dengan anakku." Astaga. "Harus cak itu Pak." "Lah terserah kau. Kau dan tidak diikhlaskan silakan balik, tidak diikhlaskan nikah dengan anakku." "Jadi Pak, aku nikah." Dah. Yang kedua, anak aku tuh lumpuh, buta, tuli, bisu, peka. Caca, kata lanang tu. Macam mana? Ini masih syarat tadi Pak. Masih syarat itu. Jadi Pak, karena dia lanang, tidak perlu pakai wali. Wali kan pihak tino. Nikah demi ikhlas. Nah, apel tadi. Itu. Pas malam pertama, berpikir lanang ni, kalau assalamualaikum masuk kamar ni percuma. Nyo ni pekak. Gitu. Tapi paling tidak malaikat dengar. Dia ketuk pintu kamar istrinya. "Assalamualaikum." Jawab dari dalam tu, "Waalaikumsalam." Ya. Tidak bisu, tidak pekak ni. Dibukanya pintunya nak nyambut karena duduk tadi. Bangun dewek tino. Lah, tidak lumpuh ini ni. Pas salami, nengok tangan tu, berarti tidak buta dia ni. Lari lanang tu. Ngomong dengan bapaknya, "Pak, tidak salah kamar aku." "Lah, tidak ngapo?" "Lah, kecek bapak lumpuh, tuli, buta, pekak." Itu tadi tidak ada. Nyola tu. Jadi ngapa jadi? Tanyalah dengan bini kau tu. Ditanya dengan bininya, "Kecek bapak kau ni lumpuh, tuli, pekak, bisu. Aku ni lumpuh, kaki ni pantang berjalan ke tempat maksiat. Mulut ini bisu, pantang ngomongi orang yang tidak bermanfaat. Mata ni buta, pantang nengok sesuatu yang tidak baik. Telinga ni tuli, pantang dengar sesuatu yang tidak bagus." Dari situlah lahir Imam Hanafi. Begitu terjaga mak baknya. Nah, kalian baru mulai berumah tangga, gitu. Tidak tertutup kemungkinan lahir dari anak kalian kelak mungkin akan jadi pemimpin Kepahyang, pemimpin Bengkulu, bahkan mungkin jadi menteri ke depan. Kalau kalian menjalankan rumah tangga sesuai dengan sunnah dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak orang yang bersyukur atas pernikahan. Lebih banyak orang-orang yang heboh dengan pernikahan, lupa bahwa hidup ini butuh pertanggungjawaban. Saya pikir akad nikah yang sudah disaksikan oleh kita yang hadir dan malaikat juga mencatat pernikahan kalian, insya Allah Pika dan Deko pasangan dunia dan akhirat kelak sampai ke surga.